Saya Desi Selviadi, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Presiden Prabowo Subianto turut merespon demo puluhan ASN di Kemendikti Saintek yang ditujukan kepada Menteri Satrio Sumantri Brojonegoro pada Senin 20 Januari. Satrio mengaku sudah melaporkan polemik yang terjadi di lingkungan kementerian yang dipimpinnya ke Presiden Prabowo melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Mendikti Saintek menyebut belum ada instruksi khusus dari Presiden Prabowo. Mayor Teddy pun menyampaikan bahwa Presiden tidak masalah dengan adanya demo ASN tersebut. Satrio memastikan polemik yang terjadi di Kemendik Saintek sudah didamaikan secara detail kepada Mayor Teddy. Ia juga telah memanggil dua tokoh pendemo. Mereka menyampaikan permintaan maaf atas aksi di Kemendikti Saintek kemarin. Secara terpisah, Istana Kepresidenan pun meyakini masalah yang terjadi di Kemendikti Saintek bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menuturkan pihaknya saat ini menunggu hasil dialog yang akan dilakukan kementerian tersebut. Selanjutnya, Hasan Nasbi tak ingin berkomentar lebih jauh mengenai peristiwa itu. Diketahui pegawai Kemendikti Saintek menggelar demo di kantor Kementerian Jakarta pada Senin pagi hingga siang. Aksi tersebut diduga dipicu terkait dugaan sikap arogan Satrio yang memecat sepihak terhadap pegawai Kemendikti Saintek, termasuk pemecatan terhadap Neni Herlina. Dalam aksi tersebut, sejumlah pendemo membawa spanduk yang menyindir Mendikti Saintek. Beredar video di media sosial, mobil pelat Dinas Kementerian Pertahanan diduga tabrak lari hingga setidaknya 5 korban luka parah. Adapun peristiwa itu terjadi di Palmerah, Jakarta Barat pada Senin 20 Januari dini hari. Pengemudi mobil yang sempat kabur berhasil diamankan hingga sempat diamuk oleh massa. Dikutip dari tribunnews.com, Kementerian Pertahanan membenarkan kasus tabrak lari tersebut. Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigjen TNI Frega mengaku mobil berplat dinas 650400 itu milik salah satu ASN di Kemhan. Namun Frega tak menjelaskan identitas dari ASN pemilik mobil dinas tersebut. Ia mengatakan bagian pengamanan Kemhan akan melakukan penyelidikan internal. Jika terbukti salah, pemilik mobil dinas plat Kemhan akan dijatuhi sanksi. Frega pun mengaku pihak Kemhan telah mendampingi para korban kecelakaan yang saat ini mendapat perawatan di rumah sakit. Kanit Gakum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswonto, juga membenarkan tabrak lari tersebut. Ia mengatakan pengemudi mobil inisial MSK berusia 23 tahun menabrak korban inisial TR yang sedang menurunkan barang di sisi jalan. Korban mengalami luka robek di perut, namun MSK kabur dan berbelok ke arah Jalan Palmerah Barat Raya. Pengemudi kembali menabrak TN yang bersepeda di depannya hingga mengalami luka di tumit. Lantas pelaku terus melaju hingga menabrak kendaraan minibus Daihatsu dari arah berlawanan. Pengemudi mobil Daihatsu inisial S mengalami luka patah di kaki kanan. Sementara penumpang Daihatsu inisial MES mengalami patah hidung. Pelaku sempat diamuk massa saat berhasil diamankan.
Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol Gang Lalar, RT 2 RW 4, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa 21 Januari dini hari. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro sudah menyelidiki kasus kebakaran di sana. Diduga api berasal dari salah satu rumah warga yang mengalami korsleting listrik dan merambat ke bangunan lain. Dari keterangan saksi, api berasal dari rumah lantai 2 milik warga inisial R. Saksi mendengar suara teriakan api dari rumah tersebut. Mendengar teriakan itu, kata Susatyo, warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api dengan cepat merambat ke bangunan rumah lainnya karena terbuat dari kayu dan triplek. Susatyo menerangkan pukul 6 pagi, pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api setelah hanguskan 543 rumah. Kerugian katanya masih dalam proses penghitungan sehingga belum bisa dipastikan. Para warga kini mengungsi di sepanjang Jalan Kemayoran Gempol dan Jalan Kemayoran Ketapang, Jakarta Pusat. Modem karet di sini. Hanya ledakan ya. Pohonnya banyak lagi. Pada hari pertama masa jabatan Presiden Donald Trump, ia menempati janji kampanyenya dengan mengumumkan penarikan diri Amerika Serikat dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Langkah ini merupakan puncak dari ketidakpuasan Trump terhadap WHO saat menangani pandemi COVID-19. Kekecewaan Trump terhadap organisasi tersebut berawal sejak awal pandemi. Ia secara terbuka mengkritik WHO karena dianggap terlalu lambat dalam respon pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Trump juga menuduh organisasi itu dikendalikan oleh China. Tidak hanya itu, Trump menuduh WHO menuntut pembayaran yang sangat besar dari Amerika Serikat, jauh melebihi proporsi pembayaran yang ditetapkan oleh negara lain, dikutip dari CBS News. Setelah pelantikannya, Trump mengeluarkan serangkaian perintah eksekutif yang salah satunya mencakup dimulainya proses penarikan diri Amerika Serikat dari WHO. Keputusan ini memerlukan waktu 1 tahun untuk menjadi resmi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang mengikat Amerika Serikat saat pertama kali bergabung dengan WHO pada tahun 1948. Sebelumnya, Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada beberapa tahun lalu juga menghentikan pendanaan untuk WHO sebagai bagian dari penentangannya terhadap cara organisasi tersebut menangani pandemi. Namun sebelum permintaan Trump tercapai, Joe Biden terpilih sebagai Presiden dan segera mengambil langkah untuk membatalkan kebijakan tersebut. Biden mengubah arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat, termasuk dalam hal keanggotaan di organisasi internasional seperti WHO. Di sisi lain, keputusan Trump juga mencakup klarifikasi personel pemerintah Amerika Serikat yang bekerja dengan WHO dengan tujuan untuk mencari mitra lain yang dapat mengambil alih kegiatan-kegiatan yang semula menjadi tanggung jawab WHO. Pemerintah Amerika Serikat juga akan melakukan observasi terhadap strategi keamanan kesehatan global Amerika Serikat 2024 dengan kemungkinan akan membatalkan atau menggantinya sesuai dengan kebijakan baru.
Sebanyak 64 warga Palestina termasuk anak berusia 7 tahun ditahan oleh tentara Israel. Mereka ditahan selama serangan yang terjadi pada Senin 20 Januari di Kalkia Timur tepi barat utara. Dikutip dari Anadolu Agency, penangkapan itu terjadi 1 hari seusai Israel membebaskan 90 tahanan Palestina. Seperti diketahui, pembebasan puluhan tahanan itu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Dilaporkan pasukan Israel atau IDF memasuki kota Azun dan memaksa para pedagang menutup toko-toko mereka. Rumah-rumah warga sipil dan sebuah masjid pun turut diserbu oleh IDF. Diketahui 64 penduduk Palestina ditahan dan dipaksa berbaring tengkurap di alun-alun. Kemudian mereka digiring dengan posisi tangan di bahu orang yang di depannya sambil melihat ke bawah. Puluhan orang itu dilaporkan dibawa ke kamp militer yang ada di pintu masuk utara kota. Dalam penyerbuan itu, pasukan Israel turut menembakkan peluru tajam dan gas air mata.